Iya, ketemu lagi sama saya teman-teman. Oke, video kali ini saya akan sharing tentang salah satu rutinitas saya ya. Jadi salah satu rutinitas saya ini adalah olahraga. Nah, olahraga yang saya pilih itu adalah olahraga fitness atau angkat beban. Ya karena kenapa saya pilih angkat beban? Karena banyak manfaatnya selain untuk menyehatkan, fitnessnya juga bisa untuk menguatkan ya, karena berkaitan dengan otot. Nah, oke, saya cerita dulu dari awal ya, kenapa saya pilih fitness. Jadi dulu, sewaktu saya kecil, sekitar umur berapa ya? Ya nggak kecil-kecil banget, remaja lah, umur 13-14, SMP itu, saya memiliki badan yang gemuk alias obesitas ya. Untuk seusia 13-14 berat saya sudah 97 kilo 97 kilo umur segitu. Nah, suatu saat saya sedang nonton TV. Di depan TV itu sambil ngemil, tentunya orang yang gemuk suka ngemil ya. Nah itu saya merasakan ada sesak di bagian dada sebelah kiri. Saya langsung berasumsi sendiri ya bahwa itu adalah jantung. Nah, pada saat itu saya sangat takut dengan yang namanya dokter. Jadi pokoknya takut deh kalau ke dokter tuh, jadi kayaknya parno gitu. Makanya saya tidak bilang sama kerabat, orang tua. Saya pendam sendiri. Kemudian saya cari-cari literatur. Pada waktu itu belum ada internet ya, sudah ada tapi tidak seperti sekarang, literatur dalam bentuk buku tentang kesehatan di perpustakaan sekolah tentang penyakit dan kesehatan. Nah itu karena saya berasumsi tadi kena jantung ya, makanya saya langsung search tentang penyakit jantung. Nah, yaitu cara pencegahan dan penanggulangannya. Nah, satu, pencegahan dan penanggulangan penyakit jantung itu sebetulnya adalah olahraga. Nah, olahraga yang dipilih adalah yang saya tahu waktu itu adalah jalan kaki dan lari. Nah, mulai dari situ saya melakukan aktivitas tersebut. Seminggu bisa 3-4 kali jalan, lari kecil ya, karena gemuk pastinya lari juga terhambat ya. Oh iya, pada waktu gemuk itu saya paling sebal dengan olahraga lari. Nah, karena pasti di sekolah itu pasti urutan paling belakang, dan jadi bahan ecean atau bahan ejekan pasti paling belakang kan, malu ya. Nah itu, tapi sebetulnya motivasi olahraga pada saat itu adalah karena saya sakit bagian dada sebelah kiri. Nah itu kemudian saya lanjutkan apa saya lakukan olahraga tersebut selama kurang lebih 2 bulan ya. Nah selama 2 bulan tersebut kok ada yang berkurang, maksudnya sakit itu berkurang, tidak pernah ada sesak lagi. Wah, ini berarti benar apa yang saya baca, ternyata memang ada gangguan mungkin di bagian di jantung saya ini karena obesitas tentunya. Oke, nah seiring waktu berjalan saya merasa bosan nih dengan lari dan jalan, karena gitu-gitu aja kan. Terus cari aktivitas lain, yaitu olahraga di sekolah yang jadi ekstrakurikuler. Itu ada sepak bola, basket, kemudian ada asal dan martial art seperti taekwondo ya. Nah itu saya pokoknya banyak ekstrakurikuler. Saya pilih basket pada waktu itu karena ada proses jalan, kemudian lari ya, lompat. Nah itu mungkin bisa jadikan variasi latihan. Kemudian saya ikutlah di tim basket sekolah, tim basket ya, bukan jago-jago amat tapi ikutlah biar nggak bosan. Nah, dia berjalan kurang lebih sama lah 2-3 bulan. Kemudian ada salah satu teman basket itu yang mengajak untuk meningkatkan performa basketnya dengan latihan beban, latihan fitness. Oke, pergilah kita ke tempat pusat kebugaran. Nah, di situ saya dilatih sama instruktur setempat ya. Nah, kemudian ditanya olahraganya apa? Basket. Oke, tentunya kalau basket kan pasti yang dilihat adalah otot yang bekerja pada saat permainan tersebut, yaitu otot bahu, kemudian otot tricep, bagian lengan seperti ini ya, lengan belakang, kemudian kaki. Nah pada saat itu saya dilatih kaki, langsung kaki. Nah tentunya
biasanya kalau latihan kaki nanti akan dijelaskan latihan kaki bagaimana ya. Nah, latihan kaki di sini perlu diketahui adalah latihan yang paling melelahkan, paling capek. Nah, pada saat saya latihan kaki, langsung saya mau pingsan karena baru pertama langsung dilatih kaki. Wah, sudah. Pada saat itu, hari itu juga saya sudah putus asa, ini olahraga apa kok mau bikin orang mau pingsan. Tapi karena sudah bayar member, ya mau gimana lagi, rugi kalau nggak dilanjutin. Oke lah, kita lanjutin. Oke, member 1 bulan, kalau nggak kuat pergi. Oke, 1 bulan, ternyata berjalan 1 bulan itu kok ada perubahan. Maksudnya perubahan itu dalam arti performa main basket menjadi bagus, kemudian badannya jadi tambah fit ya, yang meskipun begel-begel ya kalau habis fitness ya. Terus ada perubahan sedikit di bentuk badan. Nah, mulai dari situ saya mulai penasaran, wah ternyata olahraga fitness ini bisa membentuk badan juga. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Oke, kemudian saya semakin penasaran, saya search lagi, ternyata dulu waktu saya suka nonton film itu kok ada film Rambo, film Komando, itu kok ada karakter yang badannya bisa keras-keras seperti itu. Gimana? Belum kepikiran pada saat itu. Tapi pada saat melakukan olahraga fitness ini, oh ternyata rahasia mereka adalah latihan beban atau fitness. Nah, situ saya mulai penasaran lagi, search bagaimana membentuk tubuh dan lain-lain. Akhirnya saya lakukan olahraga fitness tersebut selama 1 tahun ya, 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kebetulan jarak antara permainan basket dengan saya fitness kurang lebih sekitar basket 2-3 bulan. Basket 3 tahun. Kelas 3 SMP 3 tahun. 3 tahun saya baru mulai fitness untuk meningkatkan performa basket itu kelas 3 SMA. Nah, itu jaraknya 3 tahun. Nah, selama fitness itu 1 tahun ya, sambil latihan basket semuanya berjalan dengan berkesinambungan. Maksudnya selain basket, fitness lain, basket, fitness. Nah, jadi terus-terusan seperti itu. Jadi selain bentuk tubuh berubah, saya juga dapat sehatnya dan sakit yang ada di sebelah kiri sudah hilang. Oke, nah setelah 1 tahun fitness itu saya masuk kuliah, pindah kota. Nah, jadi tim basket yang di sekolah sudah pisah. Oke, terus setelah pindah kota, pikiran saya itu satu, selain kuliah itu yaitu mencari tempat pusat kebugaran, yaitu fitness. Nah, karena apa yang sudah saya hasilkan selama setahun saya nggak mau sia-siakan lagi. Carilah saya tempat kebugaran di kota yang baru. Perpindahan kota saya dari Magelang ke Jogja. Nah, di Jogja itu saya ketemu sama salah satu tempat gym ya, tempat fitness pada waktu itu. Kemudian saya lanjutkan, kemudian saya melihat ada orang di situ ya. Saya nggak tahu waktu itu namanya siapa, tapi badannya bagus kayak Rambo gitu. Saya makin penasaran lagi, gimana caranya badan saya seperti itu. Oke, lalu cari informasi, akhirnya saya mulai serius di olahraga fitness. Nah, basketnya sudah nggak pernah lagi jadi kacau sudah ya. Jadi olahraga fitness itu bisa meningkatkan performa latihan lain asal dilakukan secara berkesinambungan. Nah, jadi salah satu nggak berhenti. Misalnya ada yang suka main basket ya, kemudian digabung dengan fitness, nah itu harus berkesinambungan ya. Kalau mungkin kita lihat ada public figure atlet ya, seperti atlet basket, sepak bola, tinju dan lain-lain, mereka pasti melakukan latihan beban karena untuk meningkatkan performa mereka. Nah, di samping itu mereka tidak akan memberhentikan olahraga yang dilakukan seperti basket, dia tetap jalan, fitness jalan dan lain-lain. Jadi mereka berkesinambungan akan mengalami peningkatan performa. Nah, kalau salah satu hilang pasti kacau. Nah, pengalaman saya adalah salah satu hilang, jadi permainan basket saya jadi kacau pada waktu itu karena saya menggeluti fitness dan tidak pernah basket lagi. Nah, dari situ sampai hari ini, saya melakukan rutinitas
fitness atau olahraga beban. Ya, oke, nanti akan saya share latihan apa saja yang bisa dilakukan, ya mungkin bisa buat manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Itu ya. Selain itu, fitness atau angkat beban itu bisa dilakukan sampai usia kita di atas 50, bahkan sampai tua ya. Karena apa? Nah, sistem gerak kita tuh ada dua, teman-teman. Jadi sistem gerak kita itu satu yaitu ada di otot, dua ada di tulang. Nah, otot sama tulang ini akan kita bawa sampai kita tua nanti ya. Nah, sebaiknya itu benar-benar dilatih. Nah, salah satu latihan yang paling bisa dilakukan adalah latihan fitness atau latihan beban. Nah, bedanya dengan latihan permainan seperti basket dan sepak bola itu biasanya kalau mungkin pernah dilihat atlet-atlet olahraga permainan, pasti umur 35 ke atas sudah selesai karirnya. Karena apa? Stamina-nya kalah dengan yang pada masih muda yang di bawah 30. Nah, sementara olahraga fitness ini karena sifatnya beban dan menggunakan set ya, jadi di antara set bisa istirahat. Nah, itu bisa dilakukan sampai kita tua nanti. Meskipun performa otot dan tulangnya tetap tidak sama dengan yang muda, tapi tetap masih bisa dilakukan. Gitu. Oke, saya menggeluti olahraga fitness itu dari tahun 99 sampai sekarang tahun 2020. Nah, perubahannya itu berapa tahun ya? 99 21 tahun. Nah, perubahannya pasti sudah ada ya. Naik turun perubahannya. Karena yang namanya fitness itu juga dipengaruhi dengan pola makan. Jadi pola makan itu sangat bisa dibilang sangat penting ya. Kalau dipersentasekan itu, orang olahraga fitness itu yang 30% itu adalah di olahraga fitnessnya, angkat bebannya, 60% di pola makan, 10% di istirahat. Nah, itu jadi makanya kenapa pola makan itu penting, karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ini akan mempengaruhi keberhasilan kita di fitness ya. Dan fitness sendiri bisa dibilang tujuannya bisa untuk bermacam-macam ya. Oke, misalnya saya dulu waktu SMP waktu main basket, orientasi saya adalah meningkatkan forma basket dan menghilangkan sesak di dada sebelah kiri. Alhamdulillah bisa hilang ya. Kemudian setelah berkembang, orientasi saya adalah membentuk tubuh, bisa juga untuk tubuh. Apalagi misalnya ada orang yang sakit jantung, bisa juga. Sakit jantung sudah ya. Diabetes bisa juga untuk menurunkan kadar gula darahnya. Apalagi sakit flu. Sebetulnya kalau sakit flu jangan fitness terlalu berat dulu, tapi kalau kita sudah terbiasa dengan olahraga beban atau fitness, itu nanti virus-virus seperti flu atau yang sekarang mungkin yang lagi pandemi ya, corona, itu karena kita fitness, kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga virus-virus tersebut meskipun masuk tubuh kita ada yang namanya antibody, itu akan melawan virus tersebut sehingga tidak jadi sakit. Meskipun sakit dalam waktu dekat pasti sembuh. Itu pengalaman yang pernah saya alami selama 21 tahun menjalankan olahraga fitness. Gitu. Apalagi ya tentang fitness ya. Pokoknya banyak deh. Oh iya, bisa meningkatkan kinerja sendi juga ya. Terus tulang juga makin kuat ya. Oh iya, satu lagi yang paling bermanfaat, bisa bikin awet muda teman-teman ya. Awet muda. Coba lihat public figure yang menggeluti olahraga fitness, pasti wajahnya itu lebih segar daripada yang tidak. Atau siapa? Mas Adera, itu panutan saya. Mas Adera itu coba umurnya sudah 50 tahun, tapi lihat, boleh search di Google sekarang wajahnya seperti apa. Bahkan kalau misalnya mungkin ketemu, coba lihat wajahnya seperti apa. Kelihatan muda banget, kelihatan nggak kayak 50 tahun. Saya punya teman, rekan, dosen, ibu-ibu ya, umurnya 54 tahun, sama anaknya disangka itu kakak beradik. Nah, itu karena dia sudah lama menggeluti olahraga beban atau fitness. Jadi manfaatnya banyak banget. Oke, itu aja ya tentang
penjelasan salah satu rutinitas saya, yaitu fitness. Nah, nanti secara bertahap akan ada video-video contoh latihan beban yang saya lakukan ya, mulai dari otot misalnya dada, kemudian lengan, punggung, kaki, pokoknya semua otot nanti akan ada video cara latihannya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Oke, salam sehat, salam sejahtera, dan salam jangkrik. Ya.